Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan membahas fadilah fi fadilati i'ta'is shadaqati fi sabilillah, yaitu tentang keutamaan mengeluarkan sedekah atau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina, perumpamaan alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan, yang mengeluarkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbatin, yaitu seperti benih atau biji, ya, sebuah biji, ambatat sab'a sanabila, ya, yang mana biji itu ambatat tumbuh, sab'a sanabil, menjadi 7 ranting, ya. Biji, awalnya biji, ya, perumpamaan sedekah itu seperti sebuah biji buah-buahan umpamanya. Dari biji itu tumbuhlah tanaman yang mempunyai 7 ranting. Yes. Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin, dari setiap ranting tersebut, ya, dari 7 ranting tersebut, mi'atu habbah, tumbuh 7 atau 100 biji, ya. Perumpamaan sedekah itu dari 1 biji kita mengeluarkan 1, misalkan 1 dirham atau 1 rupiah. Dari 1 rupiah itu pahalanya sama seperti kita menanam 1 biji tumbuh menjadi 7 ranting. Dari 7 ranting itu tumbuhlah biji 100 biji, jadi 700. Ya, balasan dari Allah dari infak yang kita keluarkan, 1 dibalas 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada kadar sedekahnya, ya. Ya, nanti ada syaratnya, ikhlas, apakah riya, nah itu. Jadi enggak setiap sedekah yang kita keluarkan itu mendapatkan balasan. Ada yang balasannya langsung dari Allah, ada balasannya yang ditunda. Ya. Kalau balasan yang langsung dari Allah, ya hanya di dunia saja. Ya. Tetapi kalau balasan yang ditunda, bisa jadi itu balasan nanti untuk ganjaran atau pahala-pahala kita ditabung atau diinvestasikan ketika kelak kita di yaumil akhirah. Karena yang paling penting adalah di yaumil akhirahnya, ya. Karena yaumil akhirah itu adalah kehidupan yang abadi, ya. Nanti di sana ada hari kebangkitan, bagaimana perumpamaan manusia pada saat dibangkitkan, mengerikan sekali, ya, kalau diceritakan. Sampai nanti ke padang mahsyar itu berapa ribu tahun dikumpulkan dalam satu tempat yang sangat luas, ya. Manusia dari mulai Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad, umatnya akhir zaman, setelah hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar untuk apa? Untuk penghisaban, yaumil hisab. Panjang prosesnya kehidupan. Jadi proses kehidupan manusia di dunia ini hanya sebentar dibandingkan proses kehidupan nanti di akhirat. Makanya ketika kita meminta kepada Allah, jangan hanya minta tunai, ya. Mudah-mudahan permintaan kita itu menjadi investasi kita kelak di akhirat, ya.
Pastilah namanya manusia, kita meminta Allah paling senang. Ketika hambanya meminta itu paling senang, berarti masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada selain Allah. Syaratnya dua. Ketika kita di akhirat nanti ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ya pada di akhir ayat surat Al-Kahfi tertera itu. Ya. Ya. Liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Kalau kita ingin bertemu Allah itu cuma dua syaratnya, berbuat amal soleh, yang kedua adalah menghamba hanya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, tidak menyembah atau meminta kepada selain Allah, ya. Walaupun hanya di hati kecil, ya, karena syirik itu ada syirik secara nyata zahir, ada syirik secara khafi, syirik yang tersembunyi, ya. Ini bahaya kalau kita berkaitan dengan ilmu hati akidah, harus hati-hati. Ya, kembali lagi tentang sedekah. Jadi perumpamaan sedekah, mengeluarkan harta kita itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah 700. Satu dibalas 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendaki. Ya, jadi enggak semua, ya. Jadi orang yang dikehendaki itu sesuai dengan kadarnya tadi. Kalau cuma sedekahnya itu hanya untuk dipuji, ya, dipengen dilihat orang lain, ya. Karena setiap ibadah itu pasti iblis itu enggak akan ridho, ya. Apapun bentuk ibadahnya, ya, enggak akan ridho, ya. Mau sholat, mau bentuk ibadah badaniyah, maliyah, ya, atau ibadah zahir, ya, pasti iblis berusaha semaksimal mungkin untuk agar supaya seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang itu tidak bisa dibujuk, ya, ditipu daya oleh iblis, sengaja oleh iblis untuk apa? Untuk agar supaya rajin. Tapi di balik rajin itu dibuatlah kebanggaan untuk dirinya. Mulai muncul sifat ujub. Sifat ujub itu adalah sifat penyakit hati yang membanggakan dirinya, seolah-olah dirinya itu paling hebat dalam hal ibadahnya, misalkan dalam hal berbuat baiknya, merasa itu udah mulai. Nah, Allah itu seperti itu, yudha'ifu liman yasha, memberikan berlipat ganda balasan ganjaran sesuai dengan yang dikehendakinya. Artinya yang dikehendaki itu apa? Ada yang ikhlas, ada yang karena pengen dipuji, diri ria, ya, sifat penyakit hati yang paling bahaya, ya, yang menghanguskan pahala-pahala yang ada. Penyakit hasad itu penyakit hati. Wallahu wasi'un alim, dan Allah yang maha luas dan lagi maha mengetahui. Luas, ya, kemuliaan Allah. Luas yang Allah miliki, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita tanpa harus hambanya berbicara. Allah sudah mengetahui, ya. Kretek hati dalam diri kita Allah pasti tahu, ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nuzilat hadhil ayah, diturunkan ayat ini. Jadi ayat matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nuzilat, diturunkan ayat ini, pasti ada asbabun nuzulnya. Kenapa, ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu pasti ada sebab musabab, ya, adanya turunnya ayat tersebut. Nah, ayat ini turun disebabkan
fi sya'ni Ali bin Abi Thalib, yaitu perbuatan daripada salah satu sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya sahabat, ya mantu, ya, karena menikahi putrinya Fatimah Az-Zahra, ya Ali bin Abi Thalib, yang biasanya dapat gelarnya itu karramallahu wajhah, ya wajahnya dimuliakan oleh Allah, ya, karena dari mulai kecil sampai meninggal tidak pernah melihat kemaluannya, ya. Itu Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau kita gimana? Waduh, udah tiap hari liatin mulu, jangan dilihat pegang-pegangin mulu. Nah, itu kemuliaan daripada Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ya. Kanat lahu arba'atun darahima, ya. Ali bin Abi Thalib ini memiliki 4 dirham. Ya, dirham itu kalau mata uang Arab itu dulu ada dirham, ada dinar, ya. Kalau dirham itu perak, kalau dinar emas, ya. Jadi jual belinya pakai dinar, ya. Kalau sekarang pakai dinar bagus, ya, karena dinar itu tidak, ya, infonya nggak kena inflasi, nggak paham juga saya inflasi seperti apa gitu maksudnya, ya, uangnya tetap maksudnya, ya namanya emas. Ali bin Abi Thalib ini hanya memiliki 4 dirham, wala yumliku ghairuha, ya, dan tidak memiliki, ya, dan tidak punya lagi lah gitu, hanya punya 4 dirham. Falamma nazalat tahridu ala shadaqati, maka ketika turun, ya, anjuran untuk bersedekah, ya. Jadi sedekah itu dulu belum ada anjurannya, ya, zamannya ya masing-masing mungkin, ya, zaman para sahabat itu. Jadi enggak paham yang namanya sedekah, keutamaan sedekah, ya, fadilah sedekah seperti apa, ya. Jadi waktu itu Ali punya 4 dirham, lalu saat itu Rasulullah menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya, ya, karena pada saat Rasul itu ya luar biasa perjuangannya. Terjadi peperangan, ya, artinya banyak sahabat-sahabat lain membutuhkan, ya, karena suaminya ada yang meninggal pada saat peperangan. Rasulullah menganjurkan para sahabat-sahabat untuk mengeluarkan sedekah. Kala itu Ali hanya memiliki 4 dirham. Tasaddaqa bidirhamin billaili, maka Ali mengeluarkan sedekahnya 1 dirham billaili, ya, pada saat malam hari dikeluarin. 1 dirham malam hari keluarin. Wa bidirhami bin nahari, 1 dirham lagi pada siang hari, ya, dia 4. Jadi malam keluarin 1 dirham. Siang hari 1 dirham. Wa bidirhami fisirri, 1 dirham ngumpet-ngumpet, ya, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya. Wa bidirhami fil alaniyah, dalam keadaan terang-terang, ya, terang-terangan. Jadi 4 habis itu uangnya. Malam 1 dirham keluarin, siang 1 dirham, lalu ngumpet-ngumpet, ya, 1 dirham, terang-terangan 1 dirham, habis. Panazalat, maka turunlah setelah itu alladzina yunfikuna, ya, seperti itu, ya, ayat tadi. Itu merupakan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya 'anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, ya, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha, sedekah idza kharajat, ketika keluar, min yadi sahibiha, dari tangan pemiliknya, ya.
Jadi kita punya uang, keluar tuh sedekah untuk apalah, pembangunan masjid, untuk anak yatim, fakir miskin, ya, untuk pembangunan yang bersifat sosial. Takallamat bi khamsi kalimatin. Sedekah tadi berkata dengan 5 perkataan. Al-awwalu kuntu saghiratan fakabbartani, ya. Kuntu, dulu, saghiratan, saya itu kecil. Kuntu saghiratan fakabbartani, dengan dikeluarkan sedekah tadi maka saya menjadi besar. 1 menjadi 700, ya. Menjadi besar dengan keluarnya sedekah. Jadi kita keluarin 1, balasan kita dapat pengembalian dari Allah itu 700, ya. Fasaniyatu, yang kedua, ya. Ada 5. Yang pertama tadi kecil, awalnya kecil, dulunya kecil jadi besar karena sedekah. Yang kedua, kuntu harisi wal'an sirtu jarisaka. Dulu saya kuntu jarisi, dulu saya dijaga gitu loh, dipelihara duit tadi, ya. Jadi harta awal sebelum disedekahkan itu dulu dijaga, dirawat, dipelihara, ditabung, ya kan, takut ada rampok, takut ada copet. Kita punya harta was-was, ya, punya harta benda makin kaya makin was-was, itu sangat-sangat dijaga hartanya, ya. Kita punya HP benar-benar enggak mau meleng, takut ada yang ngambil. Punya mobil dikunci, luar biasa. Punya kendaraan dimasukin, dijaga semua tuh dulu sebelum disedekahkan, ya. Fal'an, setelah keluar disedekahkan hartanya, harisaka, kebalikan. Harta tadi yang menjaga kita. Seperti apa? Dengan harta yang kita keluarkan, Allah jauhkan kita dari bala, ya. Yang awalnya kita mau celaka luar biasa karena sedekah yang kita keluarkan, harusnya koid, mati, kecelakaan gitu, cuman lecet-lecet doang. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung hakikatnya dijaga dengan harta kita, ya. Ya. Ketika misalkan harusnya kita sakit parah, ya, banyak kan kasus-kasus atau cerita-cerita dari orang-orang sakit parah, diobatin dengan medis tidak bisa, ya. Hanya karena niat ikhlas mengeluarkan sedekah, diniatkan untuk penyakitnya, ternyata sembuh. Ya, itu secara tidak langsung harta tadi yang dikeluarkan, yang disedekahkan menjaga dirinya. Ya, as-shadaqatu tatba'ul bala. Ya, sedekah itu adalah menolak daripada bala, menolak daripada musibah, menolak daripada kejahatan-kejahatan sihir. Pamannya, ada orang pastilah dalam kehidupan sosial bermasyarakat, ada yang senang, ada yang tidak senang, ya. Ada yang secara tidak langsung kita enggak sengaja mendolimi orang, ya. Lalu mereka berbuat mencari orang-orang yang sengaja ingin mencelakakan dengan sihir umpamanya. Ya, bahasa sekarang itu santet, teluh, ya kan. Nah, sedekah yang dikeluarkan insyaallah Pak, ya, akan menjadi penghalang, akan menjadi tameng, ya. Enggak bakal bisa orang-orang yang gemar bersedekah itu, yakin enggak bakal kena teluh, Pak. Enggak bakal kena santet, ya. Karena apa? Yang harta keluarga menjadi tameng, jadi hijab, ya, ditutup. Mungkin mata kita enggak lihat, ya. Itu adalah mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hijabnya, ya. Ya terserah Bapak mau yakin silahkan, mau enggak ya silahkan gitu. Ya. Ya, awalnya harta itu kita dijaga
sebelum disedekahkan luar biasa dijaganya ya. Tapi setelah dijaga, harta itu yang menjaga diri kita. Wasalisah, dan yang ketiga kuntu aduan ya. Kuntu aduan fa ahbabtani. Dulu harta itu jadi musuh, sekarang jadi kekasih ya. Sebelum dikeluarkan jadi musuh. Apa contohnya? Jadi permusuhan harta waris ya. Luar biasa kan, warisan bapaknya belum meninggal udah berebut itu ya kan. Akhirnya apa? Bapaknya malah gak kebagian, masa tuanya kesulitan, hartanya udah dirampok anak-anak semua dengan alasan itulah harta waris yang harus dibagikan ya. Jadi harta awal jadi musuh, permusuhan. Banyak dari harta permusuhan, keluarga hancur gara-gara harta ya, gara-gara harta tadi sebelum disedekahkan jadi musuh. Nah, tapi setelah disedekahkan ya, ada anak yatim karena mendapatkan sedekah besarnya dia berbalas budi ya. Jadi saudara ya, orang-orang yang dibantu, ditolong, yang awalnya kesulitan ditolong, berbalas budi, jadi kekasih. Harta yang awalnya musuh sebelum dikeluarkan, setelah dikeluarkan menjadi kekasih, menjadi orang-orang yang dicintai. Fa ahbabtani ya. Itu yang ketiga. Warabi'atu, dan yang keempat ya, sedekah itu berkata kuntu faniyatan. Dulu saya itu sesuatu yang faniyah itu enggak kekal, rusak lah ya, hancur. Jadi fana lah, sifat manusia ini selain Allah itu fana ya, pasti hancur. Pokoknya selain daripada Allah fana ya. Tapi kekalnya kita di akhirat nanti ya. Di dunia semua ini fana ya, karena makhluk ya. Harta sebelum dikeluarkan disedekahkan itu fana sifatnya, hancur atau sementara ya. Fa abqaitani, maka setelah dikeluarkan menjadi kekal, menjadi kekal. Jadi harta kita punya keluarin habis, enggak ada bekasnya. Cari kerja dari pagi, gajian tanggal 1 atau tanggal 25, dapat habis lagi, dicari habis lagi. Itu sifatnya harta, habis terus ya. Itu sebelum disedekahkan. Setelah disedekahkan, maka dia akan menjadi kekal dan bermanfaat untuk orang yang bersedekah tadi. Sesuai dengan hadis ya, hadis Rasulullah. Tentunya bapak-bapak sudah paham lah ya, sedekah jariyah. Idza matal insan in qata amalu illa min thalathatin shadaqatin jariyah. Ketika manusia atau anak cucu Adam itu meninggal, terputuslah semua amalnya. Selesai amaliyahnya, itu selesai. Biasanya kita ngomong anak, udah enggak ngomong anak. Biasanya kita jalan-jalan, udah enggak jalan-jalan. Biasanya kita bekerja, udah enggak bekerja, terputus ya. Illa min thalathatin, kecuali 3 perkara. Yang salah satunya adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah harta kita yang menjadi kekal ya, yang menjadi teman nanti di alam kubur ya, menjadi teman kebaikan, menjadi pahala, terus mengalir terus. Orang kita sedekah masjid ini, bapak nyumbang apa di sini? Kipas angin misalkan. Selagi kipas angin itu enggak hilang atau masih tetap di masjid, makanya barang-barang masjid itu jangan dikemanakan, Pak. Ini pengurus ya. Haram hukumnya barang-barang masjid ya ditasarrufkan keluar, enggak boleh. Karena itu sudah menjadi sedekah jariyah ya. Sedekah jariyah orang yang mensedekahkan hartanya. Dalam ilmu fikih seperti itu. Atau ini udah enggak kepake di masjid, dibawa pulang buat di rumah, enggak boleh itu. Bahaya itu ya.
Jadi kalau bisa dimanfaatkan apa yang dikasih oleh jamaah dari luar untuk bangkit ini, kalau bisa bermanfaat. Sehingga apa? Harta itu terus mengalir untuk orang-orang yang sudah mengeluarkan hartanya atau jariahnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi tadi yang keempat, harta awalnya habis, rusak, fana. Cari habis, disedekahkan jadi kekal di alam kubur terus sampai nanti di alam yaumil hisab, pada saat yaumil ba'ats, kebangkitan manusia, terus itu ikut terus ya, yaumil mahsyar, yaumil hisab, sampai dengan yaumil mizan, banyak ya. Jadi akhirat itu lebih panjang Pak perjalanannya ya, luar biasa kalau dibayangkan ya. Perjalanan dari yaumil ba'ats sampai ke alam mahsyar aja itu ribuan tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, bayangin gitu loh perbandingannya. Padang mahsyar nunggu lagi yaumil hisab, dihisab satu-satu ya sesuai dengan amal ibadahnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil benda yang paling kecil di dunia ini pasti akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, kemaksiatan sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Habis yaumil hisab, yaumil mizan, ditimbang lagi. Ya ini berat dosanya, tapi ada salah satu amalan ya. Kalau kata Nabi, kalimatani habibatani ilar rahman, ada dua kalimat habibatani ilar rahman, dicintai Allah, khafifatani alal lisan, enteng di lidah ya, saqilatani fil mizan, tapi berat nanti di yaumil mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Berat dosa kita, tapi dua kalimat tadi bisa mengimbangi. Walaupun dosa itu segunung Uhud, ketika kalimat subhanallah wal subhanallah bihamdi, dua kalimat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di yaumil mizan, pada saat yaumil mizan. Mudah-mudahan bapak-bapak yang suka ikut tahlil nih ya, rajin tahlil Pak ya, karena pada saat tahlil doang itu ada tuh subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kalau selain itu kayaknya enggak baca deh Pak. Betul enggak? Pada saat tahlil malam Jumat atau misalkan tahsin al-barakah ya, adat baru tuh subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Itu di lisan ringan, berat di mizan. Ya mudah-mudahan kalimat yang kita baca di dunia ini menjadi wasilah, sebab ya diberatkan timbangan kita di yaumil mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi tadi ke berapa? Wa khamisatun, dan yang kelima, kuntu qalilatan fakasartani. Harta itu sedikit di dunia. Ya, harta belum dikeluarkan sedikit. Tapi setelah dikeluarkan tuh jadi banyak, ya. Harta, makanya orang yang kaya itu enggak harus harta banyak, ya. Harta orang kaya itu makanya Nabi itu doanya Allahumma ja'alni miskinan. Ya mungkin kalau kita enggak akan mau ya. Tapi kalau Nabi itu doanya itu. Jadi kalau orang memang mau mengikuti sunnah Nabi, ya doanya gitu. Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ya. Bisa begitu? Enggak, lu tahu Allahumma ya ghaniyyu ya hamid, wahai yang maha kaya gitu kan. Ya mubdi'u ya mu'id, aghnini, kayain aku ya Allah. Bahasa gitu pasti. Jarang tuh yang ya Allah miskinin aku, enggak ada, jar. Ya, aghnini, waqfini, ya.
Allahul kafi, cukupi ya Allah. Rabbunal kafi, cukupin ya Allah. Cukup ya Ustaz ya. Ya, beli mobil cukup Ustaz ya. Pengen apa-apa cukup ya. Doanya begitu sebenarnya cukup. Ada itu doanya langsung amalan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allahul kafi, biasa dinyanyikan qasidah kan itu. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likuling kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Itu sebenarnya amalan kiai itu, Pak. Ya. Kiai saya itu habis asak pasti itu amalan. Semua santri. Itu langsung amalan dari kiai apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Cuman karena sekarang udah viral jadi kayak biasa gitu. Sebenarnya itu amalan luar biasa. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likuling kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Lanjut. Hukiya, ya, diriwayatkan, ini ada salah satu riwayat, ya, ada satu riwayat masih berkaitan dengan sedekah. Annal hidhata ja'at ila Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ya, annal hidhata, sesungguhnya ada seekor elang, burung elang, ja'at ila Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Burung elang datang ke Nabi Sulaiman, ya. Karena Nabi Sulaiman itu seorang raja, tidak hanya manusia saja, hewan, jin, semua makhluk, bahkan tumbuh-tumbuhan aja tunduk, angin tunduk sama Nabi Sulaiman. Ya. Ini ada seekor burung elang datang ke Nabi Sulaiman. Qalat, maka berkata burung elang tadi, anna rajulan lahu syajaratun, ada seorang laki-laki, wahai baginda Sulaiman, dia memiliki pohon. Wa ana afrahu ala tilka syajarah, dan saya bertelur, menetaskan telur saya pada pohon itu. Ada pohon seseorang ini. Jadi ceritanya ngadu nih burung elang kepada Nabi Sulaiman. Wa huwa rafa afrahi, orang tersebut, laki-laki tersebut membuang telur-telur tadi, ya, dibuangin. Jadi elang itu bersarang di pohon orang lelaki tadi, lalu bertelur. Nah, telurnya tadi oleh yang punya pohon tadi dibuangin. Marahlah elang tadi menghadap Nabi Sulaiman. Pada Sulaiman alaihissalam sahibas syajarah, maka memanggilan Nabi Sulaiman pada pemilik pohon tadi. Famana'ahu minhu, dan mencegah, ya, memberitahukan gitu loh. Wa qala ya. Ya, jadi dipanggillah tuh, maka lalu Nabi Sulaiman bilang, jangan begitu, ya, gitu. Maka famanahu minhu itu Nabi Sulaiman bilang kepada yang jangan begitu, ya. Jadi aduan daripada burung elang tadi diterima oleh Nabiullah Sulaiman, dipanggillah yang punya pohon tadi yang membuang telur-telur tadi, diberitahu oleh Nabi Sulaiman jangan begitu, ya. Lalu dipanggillah waqala, dan berkatalah Nabi Sulaiman asyayataini, manggil dua setan atau jin lah, setan dari bangsa jin atau dua jin, ya. Jadi kalau setan itu kan sifat buruk, jin yang punya sifat buruk itu setan yang suka mengganggu manusia. Ya, jadi setan itu dari dua, minal jinnati wan nas, dari jin, dari manusia. Nah, ini panggil syaitan dimaksud sini adalah jin, syaitan dari bangsa jin dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Ila amarokuma, ini, ya, saya memerintahkan kamu berdua, ini amaro, ya, saya memerintahkan kalian berdua, idza kana,
enggak kebaca coretannya. Idza kana al-amul qabila, apabila di tahun berikutnya wa rafa hadzal rajulu ya farha hadzal thair, apabila lelaki nanti di tahun depan, ini udah saya bilangin. Ya, udah saya panggil, saya bilangin jangan mengambil telur-telur punya elang. Dipanggillah jin oleh Nabi Sulaiman. Wahai jin, kamu saya panggil berdua. Ini kamu liatin orang yang punya pohon tadi, nanti di tahun depan besok kalau dia masih berbuat seperti itu tadi, ya, ngambil telur dan membuang telurnya hadzat thair, nih burung elang ini, ya, begitu. Ya dia. Fakhudhahu, maka kalian berdua ambil. Comot tuh orang tadi itu. Ini algojo Nabi Sulaiman dari bangsa jin. Ambil, comot, ya. Comot tuh orang tadi. Iya, ibarat tuh kayak kita mah polisi yang nangkep bagian itu ya. Jadi kalau ini laki-laki masih berbuat lagi, langsung tangkep, ya. Waj'alahu, dan jadikan ya nisfaini, menjadi dua bagian, dipotong jadi dua. Tangkep, potong aja ya kalau masih begitu. Kata Nabi Sulaiman. Ini kalau orang ini masih membuang telur elang ini, kamu pegang, potong jadi dua, ya. Warmiya nisfahu ilal masyriq, buang ya sebagian potongan tadi ke masyriq, ke timur, ya. Jadi dibagi dua, dipotong tuh, ya langsung eksekusi aja, dipotong jadi dua, satu bagian buang ke timur, ya. Wa nisfahu ilal maghrib, satu bagiannya lagi buang ke barat. Wah, kejam ya Nabi Sulaiman. Vonisnya begitu. Ya. Jadi algojonya jin, dua orang yang memantau. Kalau lagi-lagi berbuat begitu langsung pegang aja, belah bagi dua, langsung eksekusi, satu bagian buang ke timur, satu lagi buang ke barat, ya. Falamma kanal amul qabila, ya. Maka tatkala datang tahun berikutnya, udah dipantau nih, ya, oleh intel dua jin, intelnya Nabi Sulaiman, dipantau terus ini laki-laki. Ya. Yamsi, apa ini bahasanya? Sahibus syajarah. Nasya sahibus syajarah, lupa. Ini yang punya pohon tadi lupa perkataan Nabi Sulaiman. Setelah tahun berikut Nabi lupa perkataan Nabi Sulaiman, ya lupa dia. Qaula Sulaiman alaihissalam wa arada ayyas'ada syajarata, ya. Nah, dia ingin mau naik pohon lagi, ya. Mau naik pohon lagi, dia lihat lagi di situ ada sarangnya, ada telurnya, udah gatel lah ya, kan udah kebiasaan gatel. Nih udah intel, udah lihat nih jin, udah siap-siap dia. Nah, orang tadi ini udah siap-siap mau naik pohon. Ya, ayyas'ada syajarata, ya, mau naik pohon. Nah, lalu waqad tasaddaqa bilukmati, ya, bilukmatin. Ujug-ujug dia mungkin enggak jadi mengeluarkan sedekah dulu dengan sesuapan atau seproti lah gitu bahasa, sesuapan lah pokoknya. Dia bersedekah dulu. Ya, mungkin kejadian enggak tahu sedekah seperti apa. Nah, laki tadi sedekah mau naik, tapi sedekah dulu dia, ya. Padahal sudah diintai oleh dua intel dari jinnya Nabi Sulaiman tadi. Udah siap-siap, udah gemes banget nih, siap-siap nih, bro. Ini dia udah mau itu lagi nih. Pokoknya kita potong jadi dua, terlempar tuh tubuhnya, satu ke baratnya. Udah siap-siap itu intelnya, ya, algojo Nabi Sulaiman. Disuruh. Ternyata nih laki-laki lupa dia. Kalau pernah diomongin Nabi Sulaiman jangan berbuat itu lagi karena kebiasaan, ya, udah siap-siap mau naik, cuman dia pas mau naik pohon itu dia sedekah. Farhut tair, ya, lalu dibuang. Setelah naik udah enggak ada urusan, ya. Faja'at tair ila Sulaiman alaihissalam, maka datang lagi tuh Nabi, datang lagi tuh
burung tadi Nabi Sulaiman, wah nggak beres ini katanya. Datang lagi Nabi Sulaiman, ya, waskan min sahibis syajarah, mengadukan ini pemilik pohon tadi yang sudah ngebuang kedua kalinya tadi, udah diaduin tetap berbuat tersebut, tetapi nggak ngapa-ngapa, katanya udah diutus jin, ya Algojo, tapi kok masih sehat gitu, ya, tapi kok masih sehat malah berbuat lagi. Ini mana Algojonya? Kok tidak melakukan tindakan? Biasa-biasa aja gitu loh. Ya, harusnya dia udah dieksekusi itu. Tetapi ya burung juga bingung, kok biasa-biasa aja. Akhirnya dia mengadu lagi kepada Nabi Sulaiman. Fada Sulaiman alaihi wasallam asyaitanaini, ya. Maka manggillah Nabi Sulaiman kepada dua jin tadi, fa'arada ayyuaki bahuma, ya. Manggil tuh, dipanggil jin dua tadi, mau dihukum, ya, yu'aqib, mau dihukum. Karena apa? Lalai dengan pekerjaan, lalai dengan perintah. Kok kenapa ini burung datang lagi? Berarti orangnya masih sehat, harusnya udah dieksekusi. Kok datang lagi? Dipanggil lah tadi itu, ya, dua jin tadi kepada Nabi Sulaiman, mau diberikan wakola, dan berkata Nabi Sulaiman kepada dua jin tadi, lima la taf'alani ma amartukuma, ya. Kenapa kamu tidak menjalankan perintah? Kenapa kamu berdua tidak menjalankan perintahku? Faqala ya khalifatullah, wahai pemimpin, ya, wahai baginda raja, inna sahibas syajarati, sesungguhnya pemilik pohon tadi, lamma arada ayyas'ada syajarata, ketika dia ingin naik ke pohon, qasodna, dan kami mau mengeksekusi, ya udah siap-siap tuh. Jadi cerita, ya, cerita dua jin tadi. Jadi begini ceritanya baginda, jangan dihukum dulu katanya, ya. Nih dengerin dulu ceritanya. Jadi ceritanya, yang pemilik pohon tadi mau naik dan kami udah siap-siap mau mengeksekusi, ya. Qasodna anna khudahu, dan ternyata anna khudahu, dan mau mengeksekusinya, walakin tasaddaqa ala rajulin muslimin bikutuati hubzin. Terus itu pemuda nggak jadi naik, malah dia mengeluarkan sedekah kepada seorang laki-laki muslim dengan sesuap roti. Oh, sesuap roti. Jadi nggak mau dihajar, dia sedekah tuh, ada pengemis datang, ya, rajulun muslimun, dikasihlah roti sama dia. Nah, fab'atsallahu ilaihi malakaini, maka Allah mengutus kepada untuk orang laki-laki dua malaikat. Jadi setelah dia mengeluarkan sedekah, Allah mengutus malaikat minas sama'i, dari langit, ya, hatta akhadha kulla wahidin minna. Dua malaikat itu langsung menyamber dua jin tadi, dihajar dua jin tadi. Jadi salah dua malaikat satu-satu tuh jinnya diambil, satu dibuang ke masyrik, satu dibuang ke maghrib. Jadi bukan orang laki-laki tadi yang, tapi sebaliknya. Mau mengeksekusi, dia mengeluarkan sedekahnya langsung naik ke langit, ya. Dan Allah mengetahui, bergetar arsy, ada apa ini? Oh, ada seorang laki mau sedekah, dia mau dieksekusi oleh dua jin, malaikat turun selamatin, gitu kan. Yang awalnya seorang laki-laki tadi mau dihajar sama dua jin eksekusi, ternyata sebaliknya, jin tadi yang dihajar oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab daripada hanya sesuap nasi, gitu. Yaitu makanya as-shadaqatu tatfa'ul bala, yaitu sekilas riwayat pada zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fadilah tentang keutamaan berinfak dan bersedekah.
Infak ada yang wajib, infak ada yang sunnah. Infak wajib adalah zakat, zakat fitrah, zakat mal. Infak sunnah itu adalah sedekah, ya. Jadi apa bedanya infak sama sedekah, ya? Infak itu adalah awal berkata dari infak, ya. Ada bentuk sedekah, ada zakat, ya. Kalau zakat itu infak wajib, ya, zakat mal, zakat fitrah. Infak sunnah itu adalah sedekah, ya. Sedekah. Itu saja, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mulai saat ini mari kita sisihkan harta kita, harta yang kita miliki, walaupun hasil kerja keras kita, pada hakikatnya itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan harta yang kita keluarkan, harta kita menjadi bersih dan harta kita menjadi penolong kita kelak, baik di alam kubur maupun di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.